Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Makbullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Nurdin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mulyadi Harith, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Lili Firdaus, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Magadir, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Nasih, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nurdin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aceh Sumitra, Ketua RW 04 Bapak Haji Abidin, Ketua RT 01 Bapak Haji Buyung Daud, para guru-guru yang lain yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena memang segini doang yang dicatetin. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus keluarga besar almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zain bin Bapak Muhammad Zaini bin Madzen, itu Ibu Haja Tihana, mana orang? Ya, kok maafin ya Ji. Mudah-mudahan segenap para ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah Majlis Haul yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka mengiringi doa di haul ke-27 orang tua kami almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini bin Ngkong Madjen, dan sekaligus tasyakuran khitanan Ananda Muhammad Kenzi Pelindungan Guru, Kenzi Guru kemarin beloknya Abinaya, ya maafin guru, nunduk dari guru. Mudah-mudahan iringan doa kita semua almarhum yang kita haulkan malam ini senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Putra yang dikhitan kita doain juga mudah-mudahan cepat waras dan insya Allah kelak jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kelak menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, bicara haul, kita semua yang hadir malam ini mendoakan yang dihaulkan almarhum wal maghfurlah Ngkong Haji Muhammad Zaini. Beliau sudah 27 tahun yang lalu meninggalkan kita. Bicara meninggalkan kita, semua keluarga ditinggalin. Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limaw'a. Beliau bilang orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan.
Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tidak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan kenangan cerita begitu banyak buat anak, cucu, mantu dan keluarga, bahkan orang gang Pucung. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka orang yang sudah meninggal dunia disuruh ceritain kebaikan-kebaikannya. Gak boleh orang udah mati diceritain kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya itu Fir'aun? Kita omongin mulu. Kenapa? Kafir, kejelekan Fir'aun tertulis di Quran. Kita omongin kejelekannya Fir'aun di mana-mana supaya jangan niru kayak kelakuan Fir'aun. Jangankan kelakuannya Bu, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah dengar kenalan Bang, nama lu siapa? Fir'aun. Ketika dia seorang mukmin meninggal dunia, maka disuruh ingetin, sebutin kebaikan-kebaikannya. Almarhum wal maghfurlah udah ninggalin kita, maka beliau sudah ninggalin cerita. Nah, kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Supaya apa? Supaya nanti kita mati diceritain yang baik-baik. Gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalin. Begitu banyak contoh dari guru-guru kita. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau bukan sekedar ulama, tetapi beliau juga mujahid fisabilillah, yang kena julukannya Singa Kerawang Bekasi, bahkan berjuluk si Belut Putih. Luar biasa beliau, malam perang, siang ngajar, siang perang, malam ngajar. Begitu banyak cerita-cerita beliau. Wafat tahun 1992. Sampai detik ini makam beliau gak pernah berhenti diziarahi orang. Anak, keluarga, jamaah, santri, murid-murid beliau selalu ingat mengenang kebaikan-kebaikan almarhum. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziyadah Tanah 80 Klender Durensawit Jakarta Timur Indonesia. Wafat tahun 1994, 2 tahun setelah Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Beliau dikenal sebagai Muallim Zayadi. Begitu mulia akhlak kemuliaan beliau. Sampai detik ini beliau meninggal, bahkan dihaulkan setiap tahun. Nggak pernah berhenti yang namanya doa dari santri, murid, dan jamaah-jamaah. Maka kita pun pengen kayak begitu. Bikin cerita yang cakep-cakep kok. Jangan ceritanya kebaca itu mulu. Kayak sinetron Indosiar. Jeritan hati sang istri. Yang kalau hari itu siang, malam, sore, subuh ada tuh film. Ceritanya udah kebaca banget, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, naik karirnya di kantor, jadi orang hebat. 2 bulan kemudian ada tulisannya, bener kan? Temu cewek cakep, wah jadi demen. Akhirnya dia nikah lagi, diporotin duitnya kok, jatuh miskin. Akhirnya jadi gelandangan, jadi gembel, pulang ke bini yang tua diusir. Akhirnya di jalanan kehujanan, gede-gede kencang angin, gua ada mobil lewat tabrak juga, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya ku menangis
membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Lagunya Rosa. Ceritanya kebaca. Maka kita ini lagi bikin cerita. Maka orang yang dihaulkan udah kita ceritain. Ceritanya begitu banyak. Maka manusia yang tinggal di alam dunia ini, beberapa tahap alam yang kita lalui. Mula-mula kan tinggalnya kita bukan di Gang Pucung, Bu. Tinggal kita jauh di alam arwah. Sebelum jasad Allah ciptakan, ruh sudah diciptakan oleh Allah. Maka ruh manusia itu ketika diciptakan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Hai, apakah kalian mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ternyata kita udah tekan kontrak di hadapan Allah, tertanda Haji Pucung. Kita udah tekan kontrak. Nggak lama kita di alam arwah, nggak tahu Allah yang tahu. Pindah lagi kita, arwah kita, ruh kita dipindahin. Pindah kemana? Pindah ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama? Ada yang 9 bulan, ada yang 13 bulan, bunting kebo. Ada yang cuma 7 bulan tinggal di situ. Maka orang lahir 7 bulan prematur. Itu kandungan tua 7 bulan. Maka naik 8 bulan balik muda lagi tuh kandungan. Naik 9 bulan jadi tua lagi. Maka 4 bulan 10 hari udah sempurna di situ. Ditiupkan ruh, jasad kita udah berbentuk ruh, ditiupin, dicatat jodoh, rizki, ajalnya. Maka 4 bulan 10 hari ibu lagi ngandung, bocah dalam perut udah bergerak-gerak. Ada yang nendang-nendang tuh bocah. Tendang, nanya kenceng. Wah, tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid, yang nomor punggung 7, pindah ke Juventus, sekarang pindah lagi ke MU. Tendangannya bengkok pisang itu. Kalau dapat umpan dari Karim Benzema langsung gol, cakep. Tendangan Cristiano Ronaldo. Ada yang nyundul-nyundul di perut, Bang. Bocah masih kecil, jabang bayi. Mana sundulannya kencang kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona, yang nomor punggung 5. Pemain belakang kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta, langsung disundul, cakep. Palanya enggak peang. Ternyata kita di situ hidup tuh. Yang kesiksa siapa? Emak kita. Makanya ini jangan macam-macam sama emak. Emakmu lagi ngidam 2 bulan aja udah wah ya kok. Udah keseksa. Muntah tiap jam, yang lagi ngidam jam pinta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala. Pala kereta. Belum kelar ngomong. Ngidam begitu emang, Bang, orang perempuan yang diminta yang aneh-aneh. Pengen banget tengah malam megang pisang. Apa tahu, Bo? Maksudnya lakinya Ustadz pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Oh, lu pikiran lu kesono aja. Di pisang dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Kesiksa tuh emak kita, dapat 9 bulan tambah kesiksa. Wahnan ada wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Emak kalau udah 9 bulan po, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takun jomplang. Tuh perjuangannya emak. Detik-detik mau ngelahirin, pilihan 2, kalau gak hidup perut sakit mulus jadi 1 penyakit. Dicari laki yang mulus. Aduh, Bang, ya Allah, Bang, yakin banget, Bang.
Laki kita nyamperin dikit banget kok, ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah kok. Dibawa ke bidan, diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 agak terbuka-buka. Laki panik, bini mau beranak tapi sempat merokok. Orang panik. Detik-detik ngelahirin, keluar anak brol ke alam dunia. Emak sakit, perih, berlumur darah. Ngomong emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Gak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah. Anak keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan gak? Dimandiin, disayang sama emak tuh kita baru lahir. Dimandiin, dibedong, ditimang. Saking sakitnya beranak sampai lupa. Anak kata apa, anak kata apa. Ya kudang-kudang, anak kata apa, anak kata apa, anak kata apa, anak kata apa. Akhirnya ngomong barusan lu keluarin. Luar biasa perjuangannya. Ternyata kita itu nggak kekal di alam arham. Pindah kita kemana? Apa sih dong? Ini orang juga ngeliatin gua. Nggak kekal di alam arham. Pindah kita kemana? Condet. Pindah ke alam dunia. Dari mulai bayi, tumbuh ke kanak-kanak sampai remaja, akil balik, kontrak kita di hadapan Allah di alam arwah. Hari ini kita buktiin, kita pengen ibadah bahwa mengakui Allah Tuhan kita pengen ibadah, mengabdi kepada Allah. Maka ini semua persiapan kita semua hidup di dunia. Persiapan apa? Persiapan untuk pindah lagi ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Ini kita lagi transit. Makanya bang, kita ini dunia terminal. Yang namanya terminal, tempat transit, enggak lama. Tempat ngaso, yang namanya tempat ngaso enggak lama. Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Benar? Ternyata kita bakal pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak. Orang pulang. Mana contohnya? Dulu kita masih kecil bang, zaman sekolah di SD, ada gurunya galak banget pelajaran, kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang buat kita lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah nggak paham sekarang, anak sekarang kempek, tas, lari kita, hore, boleh pulang. Kenapa? Karena enak, boleh pulang. Ngomongin pulang enak. Lebaran kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang kampung. Mudik maka gak boleh, pan dilarang. Mudik dilarang gara-gara pandemi. Kalau pulang kampung boleh. Tuh kata dia pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Enak, pengen ketemu saudara di kampung. Lebaran, suasana di kampung indah, masa-masa kecil kebayang udah. Maka lebaran kemarin gara-gara pandemi itu puasa hebat tuh, puasa terhebat, puasa istimewa. Pintu surga semua dibuka, pintu perbatasan ditutup. Wah, orang agak sabar, pulang aja, berangkat. Dia bela-belain tuh naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes. Dia bela-belain pengen ketemu sama saudara. Alhamdulillah. Pulang kampung enak. Pulang haji enak. Kita kalau pergi haji, ibu bapak, kalau udah ngelaksanain tawaf wada, udah kebayang tuh genteng rumah kita. Ya Allah, enak banget pulang nih, pulang haji, girang ketemu saudara, selamat sampai tanah air. Dijemput di bandara kok, mas saudara keluarga satu bos yang jemput. Alhamdulillah, sampai di rumah disambut, dipasangin petasan, pakai hadroh, bu elah dibacain sholawat dustur, duduk digelarin ambal, digelarin kasur, bu elah duduk ke kasur, kayak nganten. Cerita itu, asal ada tamu datang jadi cerita dari pagi sampai sore, cerita tentang di Mekah, di Madinah, dia ceritain mulu dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang.
Kenapa? Karena pulang haji enak. Setelah kita acara malam ini di kediaman almarhum Baba Zaini, kita semua pasti pulang, Bang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Orang udah bagi niatin lu, niatin gue. Diam situ, jangan berani berjalan gitu. Normal. Oh, anak kamu pokoknya biarin gua ntar gedenya jadi kiai. Biasanya kita jadi ceramah direcokin aja kan gedenya. Bu, setelah kita acara malam ini di sini kita semua pasti pulang, Bang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Lo enak, Bu, besek. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita bakal pulang mana? Ke rahmatullah. Enak? Nah, lu dan kata enak takut besok. Lompongan ini ngomong enak rada berat. Kenapa berat? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita semuanya hari ini lagi nunggu giliran. Manfaatnya haul begitu besar dan banyak. Di antaranya haul bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Almarhum Baba Haji Muhammad Zaini girang gembira malam ini dapat kiriman doa, dibacain doa, khutmul Quran, dibacain zikir, tahlil, surah yasin, doa yang kita panjatkan malam ini. Semua itu pahalanya sampai buat beliau, kuburan beliau jadi raudhah min riyadil jannah. Terang ada dapat kiriman doa. Maka kita pengen ntar meninggal dunia dikirimin doa. Orang mati kayak orang tenggelam di laut. Orang lagi tenggelam di laut, Bang, dikirimin apa adanya nggak mau, lagi tenggelam. Dikasih duit 2 karung, kagak, nggak bakal mau. Orang lagi kelep, yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak. Girang itu buat pelindung, jadi pelampung dia. Kenapa? Karena itu yang dibutuhin. Sama orang meninggal pun yang dibutuhin doa. Kata siapa mati? Kata kita yang hidup. Baba Haji Zaini mati, no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin pindah dari dunia ke alam barzah. Ustaz kasar banget ngomongnya mati, emang mati. Orang bilang aja Ustaz meninggal, kan gitu rada sopanan. Mati itu bahasa Arab. Boleh ngomong mati, no, si Fulan mati, boleh. Karena emang pakai bahasa Arab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bener kan? Nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nggak ada. Si Fulan mati. Kata yang siapa? Kata yang hidup. Ini lagi ngalamin pindah. Ada kehidupan di alam barzah. Girang orang tua dapat kiriman doa. Makanya jangan berhenti ngirimin doa. Orang tua kita, arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang udah kagak ada, ruhnya pada nyampe tuh, Bang. Arwahnya kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Datang kemana? Ke rumahnya masing-masing. Ngelihat anaknya malam Jumat doain apa enggak? Ngelihat anaknya kumpul zikir apa enggak? Ngirimin Fatihah apa enggak? Ketika anak cucunya kumpul di rumah baca Yasin, didoain orang tua yang udah kagak ada. Girang orang tua, ruhnya datang ke rumah, girang senyum, didoain lagi kita sama orang tua kita di kuburan. Ya Allah, gua doain Ji, lu biar sehat panjang umur berkah luar biasa. Maka orang datang ziarah ke kubur, Bang, nyebutnya po assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Nggak mungkin assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika. Tapi assalamualaikum ya ahlal kubur, itu penghuni kubur nyaut kita salam. Yang disautin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita yang ziarah kagak denger dia nyaut. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Gitu nyampe. Itu tasbih abis kita lempar kok. Surat Yasin abis kita acak-acakan, sudah jepit putus kita ngibrit lari. Kenapa? Ada penampakan. Maka datang yang ziarah ini. Girang hari Jumat kita datang. Ini kadang-kadang aneh ke kuburan orang tua setahun sekali, lebaran doang. Wah, udah nyekar.
Bongki jebau pacu jebau jekoreng kuburan emaknya emang dasar goblok. Ubang doang jetaroin di kuburan banyak banget ubang ketiga plastik jetaroin air mawar 3 ember aja siram semuanya banyak lagi depan dalam kubur. Orang-orang dia baca doa baca Fatihah kagak ini kagak aja ngomong di kuburannya. Ya, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gua mau hajatan nyunatin bocah cucu nih yang menyunatinnya ya, doainnya biar jangan hujan, biar kamu datang banyak. Tuh kalau emaknya bisa hidup bisa dicekek tuh bocah. Datang kita ke kubur doain, alhamdulillah. Manfaat yang kedua haul itu apa? Bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Siapa yang bikinin haul nih? Anak cucu mantu almarhum almarhum Kong Zaini. Girang jauh-jauh hari udah rapat musyawarah bikin haul, warga diundang semua melalui grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian buat saudara-saudara semua ya. Mari sama-sama kita rapat musyawarah mau haul. Kira-kira kapan? Ayo tentuin. Ji, lu nyaut, Ji, nyaut Ji. Ji, monitor. Gua ini kirim gua lu mau WA P doang Ji, lu checklist mana-mana nih. Barang ini kan lagi musyawarah keluarga. Ya udah kumpul kapan? Ya udah tentuin, ya udah kita haul nih masing-masing ya. Lu mau ngarain apa? Anak yang pertama dah gua mau bagian tenda dah, urusan gua sama sound system. Anak yang kedua nyaut ya dah, urusan guru-guru GG urusan gua ini semua. Kira-kira kita ngundang siapa nih yang ceramah? Anak yang ketiga nyeletuk tilek. Apa sih gua tahu? Ya ada orang lagi musyawarah, itu kenapa? Lagi musyawarah ini ceritanya ya. Kira-kira berapa itu dia? Tilek. Udah yang itu anak keempat udah urusan gua, tilek paling juga ceban. Ya kenapa orang lagi musyawarah? Ini kan ceritanya lagi musyawarah keluarga. Anak yang terakhir ngomong ya, ampun emang bang gara-gara covid ini emang kerjaan agak ada gua. Habis bagaimana emang di PHK ya, mau kerja kagak gajian belum gua. Udah gua bantuin ngelarin tiker aja. Tuh yang bantuin gelar tiker dapat pahala tetap alhamdulillah. Tuh semuanya keluarga kompak. Ini bakti tanda seorang anak sama orang tua. Ingat. Makanya guru saya bilang almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar LC. Beliau putra al-maghfurlah Kiai Nur Ali. Apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan macam-macam kita sama orang tua. Makanya bang, Masya Allah kalau kita pikir-pikir raba dada kita. Ya Allah, dulu kita belum jadi orang tua, sekarang udah jadi orang tua. Ternyata orang tua dulu pernah ngomong, ntar lu ngasain lo jadi orang tua, bagaimana rasanya jadi orang tua. Ternyata bener. Lihat orang-orang tua dulu istiqomahnya luar biasa. Pengorbanannya pala jadi kaki-kaki jadi pala. Tong, babal cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Itu orang tua dulu. Babal cuma jadi RT, lu camat. Babal tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin babal nih pala jadi kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Orang tua. Bener kok? Orang tua begitu, makanya kita mana pengorbanan buat orang tua. Orang tua mah paku, dikit-dikit apa? Jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada orang tua, mana ada anak sama orang tua? Nggak ada. Apa pernah kita semua di sini hadir sini beliin beras sekarung seminggu sekali buat orang tua? Kagak. Kata gua kagak. Kagak ada. Bener bu? Gimana badan orang tua habis diperoleh semuanya. Orang tua kita matinya ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda, ninggalin kontrakan. Buat siapa? Buat anaknya. Kita yang ditinggalin tinggal jual-jual doang. Itu orang tua baik-baik. Makanya Masya Allah bang, kok kalau ngomongin orang tua, ya Allah hati udah anu banget dah. Berasa banyak kita kesusahan, banyak dosa sama orang tua. Makanya kalau malam takbiran nih, mpok nih saya bilangin, itu bawain makanan emak tuh. Emak bawain makanan duluan. Laki juga nyuruh, neng ono bawain emak lu. Emak noh bawain apaan kayak ono. Ya lu masak apa lebaran itu? Anu bang ini ada tupat doang sama opor. Yuk lu bawa sono. Assalamualaikum nya. Assalamualaikum. Nenek tidur kan malam takbiran. Assalamualaikum nya. Salah lu nyampe naiknya lebaran gak bawa apa ini bikin saya ada tupat doang ini sama opor ayam. Apa yang diucapin emak kita yang diomongin? Lah emang lu punya ayam di? Tahu laki saya ayam siapa tuh? Ya Allah. Apa yang diomongin emak? Emang lu pakai bagi gua? Emang anak lu udah tinggalin? Masih mikir begitu bang? Bener bu?
Tuh orang tua emak, emang anak lo udah tinggalin. Nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucu sama anaknya. Dia khawatir buat sama cucu. Mana buktinya? Itu film Sidul. Ngkong Tile sayangnya masih Atun sama Dul. Si Atun dimodalin salon, si Dul beli motor. Semandra bintang 50.000 nggak pernah dibeli. Semandra anaknya itu, ya Allah, mau kesel banget Semandra. Biarin. Kalau ketahuan begini jangan dibianakin gua. Balikin ke asal usulnya, orang banyak begini kagak dijanangin, nyakitin semua. Mandra, lu mau kemana? Mau bunuh diri, begitu kata dia. Lalu lu belum mandi Mandra, biarin. Masa mau bunuh diri, mandi dulu, gitu. Mandra kesel banget. Kenapa? Orang tua kalau udah punya cucu, sayangan sama cucunya, khawatir banget. Emang anak lu udah tinggalin gitu, emak tuh. Lebaran pertama, datengin. Pertama kita datang sebagai anak orang tua. Sembayang Id kelar setengah 8. Ajak udah anak kita, Bang. Ini banyak lo dan lo bujur neng dan ono anak lo mandiin buruan kita lebaran ya ke rumahnya kita berangkat gitu. Assalamualaikum depan rumahnya. Assalamualaikum mbak. Lebaran pertama tahu sendiri air mata emang menggurut juga aja kok. Ngetek air mata. Assalamualaikum mbak. Nyampe gitu salah. Maafin mbak lebaran mbak. Nangis sambil ngomong agak jelas. Nangis itu. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Udah kelamaan nangis lapar. Ngomongnya belum makan ini saya. Apa katanya? Yang mana neng makan di belakang no. Emang opor lu yang bawain malam itu. Tupat sama opor. Lu yang bawain akan malam gini lo. Kita makan bareng emang anak sial diangkalan. Yang bawa dia makan. Masih dipikirin kita orang tua biar kata kita udah masing-masing rumah tangga, bener bu. Tuh mak. Makanya jangan nggak ada ruginya anak bang, pak, bu, sehebat apapun seorang anak biar pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuh anak, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya di luar negeri, S1, S2, S3, S-Ketok, S-Teler. Anak biar disebut al-mukarrom banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah. Udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ceramah kalau lapar emang begini bang. Orang lapar disuruh ceramah. Ayo mati-mati mau orang tua. Haus saya. Ini ada pokari kekurangan ion saya. Minum buah nih air bening nih, enak. Ini air bening enak nih. Dari Jepang hidup ini bu. Ini enggak enak minum air putih kok. Kencing enggak beranak. Alhamdulillah enak. Enak. Air bening ini tuh. Kalau air putih mah susu, ini mah air bening, bukan air putih. Ini air putih, ini air bening bukan air putih. Kalau air putih susu, kalau air putih susu, karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Itu kata dokter. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya bang, loh sampai 50 tahun masih nyusunya. Makanya hati-hati pada metik. Yang ada giginya ngompok. Terus bang. Ini macam-macam sama orang tua. Bu, ini buat anak-anak muda, masya Allah. Ada bocah kampung saya cerita, ya Allah tuh bocah babanya mati bang, tahlil dah sampai 7 malam ke-6 yang ngeluh. Apa dia bilang? Ya Allah Ustaz, matanya masih ngantuk aja, pala puyeng, belum kurang tidur, malam gadang.
tahlil mulu aki-aki nih, mana ngajiin kuburan lagi, ribet badan lagian aki-aki pakai mati lagi begitu. Capek gadangnya tiap malam, ya Allah bang. Saya bilang, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu? Saya bilang begitu. Lihat pala lu, bapak lu pala jadi kaki-kaki jadi pala. Berangkat gelap, pulang gelap, utang tak banyak. Oh, kaya kagak utang numpuk. Kenapa pulang kudu bawa duit, nyari nafkah buat anak, buat bini. Tuh luar biasa perjuangan orang tua. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya, ada. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja tuh bocah. Kan kesian emaknya udah capek. Ya Allah bang, lakiku mana tahu ini babalu dah. Ya Allah, mata udah ngantuk banget ini bocah masih melek aja. Ini bagaimana caranya ya? Babalu, mana sih babalu? Allah, babalu kan orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur ini. Bapak orang tua laki, masya Allah akalnya banyak. Dia keluar rumah po, jangan ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Bininya ngomong tidur, nah tidur, ada anjing tuh di samping. Tidur ya, tidur, ada anjing di samping. Kayaknya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan lakinya di anjing-anjing. Orang tua laki akal banyak, masya Allah. Jangan pernah kita kecil hati bang ngurusin orang tua. Masya Allah berkah, amin. Ini anak cucu mantu yang dikeluarin harta, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya dah buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Jangan harap kita mati didoain sama anak-anak kita kalau sekarang aja kita udah gak mau doain orang tua yang udah gak ada. Jangan harap, makanya kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau punya anak pinter kok kerjanya minta-minta orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Orang bocah pinter. Akhirnya tanahnya dijual sama dia, di paling tuaan banyak dapatnya. Adanya yang bontot, dapat pojokan. Orang pojokan kuburan, engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gua. Gara-gara bocah pinter. Enggak, kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, alhamdulillah. Dulu orang tua anaknya banyak agak ngerasa susah kok. Nah hadis gini mah Waji, saya punya saudara keluarga itu nyak punya anak 13 semuanya cewek bang, saya doang laki sendiri 13. Itu kalau masih kecil makan bareng, ya Allah po, menjaman susah ngerasain mandi anduknya kecil dibelimain diliput jadi satu. Makan satu nampan, ya ini satu nampan sepiring nasi kok. Anak 13 nasi sepiring, tapi emak akalnya banyak. Nasinya sepiring, dia bikin nasi goreng, mengkudunya 3 bakul diiris. Mengkudu banyak bang di kampung, bikin 3 bakul diiris. Artinya itu nasi keuruk aman bakul. Makan bareng cetok buat berebut hidup sampai sekarang. Orang tua kita kreatif, bagaimana kalau anak gua bisa makan. Yang penting anak gua bisa makan tuh orang tua dulu. Ngarepin makan daging dari mana? Emang zaman susah. Makan daging ngarepin tahlil doang. Ada yang mati baru dah tahlilan. Disuruh dan ikut bapak lu sono nangkong, ikut bapak lu sono tahlil. Loh, entar kan lu pulang bawa bis ya. Lu kalau dapet 2 ya daging sekepel kok, anak banyak dikopetin banyak. Jangan berebut dikopetin dikit-dikit nih buat lu nih. Jadi nggak berasa daging, kecap doang. Pengen makan daging nungguin orang mati dulu. Pernah 3 bulan kagak makan daging mbak, nggak ada yang mati. Nah biasanya yang bontot pakai ngomong, "Bah, emang gak ada yang mati apa ini?" Bapak nyaut, ntar kalian naik sore-sorean. Alhamdulillah, ada aja pas sore marbot ketiban beduk di masjid. Tuh kayak begitunya orang tua dulu bang, tetap buat anak bener. Dikit-dikit buat anak nggak ada ruginya kita. Makanya punya anak banyak, jangan semuanya pinter, sisain 1 yang bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, terus si bego. Dibeliin motor ninja nggak mau, diajak gaul kagak mau. Dikatain sama temennya, bego banget nggak gaul. Diajak ke mall kagak mau, biarin gua mah nggak ngapa-ngapa, dikatain bego. Yang penting gua di rumah, asal disuruh emak warung baru gua mau. Tuh bego. Tapi bener,
Emaknya sakit, perutnya digoreng balsem sama dia. Emak sakit mak, emak sakit ya mak. Pakai balsem ya mak, digoreng balsem. Emaknya buang dari depan sampai ke belakang. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, panas neng. Emak kepanasan, diambilin payung sama dia. Masih bego, karena gede. Tapi benar, biar kata bego, daripada punya anak pinter di mana-mana, di luar negeri, di Amerika, di Jepang, nggak bisa baca Quran, ngaji nggak pernah ngaji. Pas semuanya sekarat, yang pinter kagak pada pulang di Jepang, di luar negeri. Yang ada kan si bego. Akhirnya si bego udah warisan. Benar bu? Orang yang bisa ngaji dibaca Quran. Nah, Yasin wal Qur'anul hakim innaka laminal mursalin. Emaknya lagi sekarat, girang itu malaikat turun doain semua. Datang anak yang pintar dari luar negeri, ngaji no, malu di sekarang disuruh mau enggak, saya nggak bisa, Pak Amir nggak bisa, saya ngaji no, akhirnya kepaksa ngaji juga, pakai terjemah surat Yasin, pakai bahasa Indonesia, tulisan dari kiri ke kanan, Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak, depan emaknya lagi sekarang coba deh, ya Asin, ya Asin, emaknya lagi sekarang udah jadi mati bu, emaknya sampai mendelik, tambahin air, dia kira sayur kali. Yang asin aja. Insya Allah nggak ada ruginya kita bang. Kita kepengen walaupun belum bisa nyenengin hati orang tua, jangan pernah nyusahin hati orang tua. Bener? Apalagi yang namanya emak, jasanya luar biasa. Lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten. Emak telaten banget ngurusin anak, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emaknya. Bapaknya emang gak bangun. Bapaknya dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Wih, apa wih? Bapak kurang telaten ngurusin anak. Makanya emak saya buat nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Aneh, emak tuh sayang banget. Makanya mama kondangan, muludan, ya enggak, pengajian enggak pernah lepas dari tas kecil di bawah. Orang tas sekarang udah gede, fungsinya banyak. Semahal apapun di tas pasti ada fungsinya. Kue talang, nganggur, jamur, kue pepe, masukin kue pisang, buntel aja terus di situ. Buat siapa? Lagi enak-enak makan tuh emak, anak nangis yang kecil. Dilihat, dia tinggal itu makanannya, bener bu? Dilihat anaknya, anak gua langsung dijembokin sama emaknya. Habis jembokin kelar langsung dilanjutin makannya. Nggak pakai cuci tangan lagi. Campur sama sambal kuning. Tuh emak perjuangannya. Makanya berapa banyak manusia hidup jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Maka rata-rata yang mati duluan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak banyak, rapi diurusin emaknya. Itu rata-rata begitu. Kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan tuh anak. Bapaknya kawin lagi. Makanya emak sayang, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Satu orang bapak bisa ngerawat 4 bini. Bener ya? PPKM dia. Pengen poligami kurang modal. Tuh Rasulullah lahir ke muka bumi bang, gak kenal muka bapaknya, diurus sama emak, jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurusin sama emaknya, disekolahin sama emaknya, bahkan sampai disekolahin ke luar negeri, ke Inggris, dipesan sama emaknya si Gandhi. Apa kata emaknya Gandhi? Belajar yang benar di Inggris, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda oleh bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Emak perannya luar biasa. Maka kita kepengen emak-emak milenial apa alumnium kita nggak tahu nih. Ya mama, ayo sekarang pendidikan anak 80% dari emak,
20% dari Bapak. Insya Allah kita kepengen anak-anak kita dibentuk melalui tangan emak-emak yang soleh, emak-emak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Haul manfaatnya buat orang yang bikinin haul. Ayo, jangan pernah kita kecil hati. Harta, tenaga, pikiran yang kita keluarin buat haul malam ini, insya Allah yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Yang ketiga, manfaatnya haul diantaranya apa? Bermanfaat buat orang yang datang haul. Siapa? Kita semua yang hadir malam ini. Diingatkan kembali bahwa kita pasti nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Dan insya Allah kita berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat ibadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah kita ada kesempatan, ayo kita hadir acara haul 7 hari tahlilan. Insya Allah itu semua mengingatkan kita akan kematian, dan semakin kuat iman kita, menambah cinta kita kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ingin berjumpa kepada Allah, siapin bekal. Pemankana apa ada ayatnya tuh, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuh begitu ada dalam akhir ujung surah Al-Kahfi. Kita pengen ketemu Allah dengan apa? Dengan cara berbuat amal soleh, amal kebaikan. Insya Allah kita ketemu dengan Allah membawa amal yang baik. Alhamdulillah, dalam kubur-kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dah, ini aja kok, udah lapar saya. Ya dah. Ya kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Dan kita minta kepada Allah anak-anak kita yang sedang pada belajar, kita doain diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Doain orang-orang tua kita, guru, keluarga yang mendahului kita, yang meninggalkan kita, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terkhusus orang tua kami almarhum wal maghfurlah Bapak Muhammad Zaini bin Kong Majin wa furu'ihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Dari tutup doa dulu ya. Doa ya. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Sekian, mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Ya Bu Haji, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, pil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain gitu. Ingetin doang, ngasih tahu, jangan dianggap bercanda. Ini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.